bertepatan dengan babnya, bertepatan dengan peristiwa video yang lagi viral. Seorang saudari kita muslimah, mukminah, qari'ah yang lagi membaca Al-Quran, namun diberikan saweran atau hadiah secara tidak layak dengan menjepitkan di selah kerudung dan rambutnya, sehingga sempat rambutnya kelihatan dengan terangkat kerudungnya, dan bahkan ditaburi uang di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidunal Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan segenap orang tua kita, orang tua yang sempat hadir, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada yang terhormat para habaib, akhin al-kiram, al-akbar, kakak saya Al-Habib Muhammad Alwi bin Ahmad Al-Hamid, kedalika Al-Habib Rifa'i bin Abdurrahman Al-Kaf, kedalika Habib Nizar bin Muhammad As-Safi, dan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri, dan juga tidak terlupakan kepada segenap para asatid, hadirin wal hadirat yang semuanya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, kita masih di bab sedekah, bertepatan dengan babnya, bertepatan dengan peristiwa video yang lagi viral. Seorang saudari kita muslimah, mukminah, qari'ah yang lagi membaca Al-Quran, namun diberikan saweran atau hadiah secara tidak layak dengan menjepitkan di selah kerudung dan rambutnya, sehingga sempat rambutnya kelihatan dengan terangkat kerudungnya, dan bahkan ditaburi uang di atasnya. Perlu kita pahami bersama, ya, dikatakan ma min syai'in azkalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada satupun amal yang paling berat timbangannya nanti kelak di mizan melebihi akhlak yang mulia. Kadang itu kita berakhlak kepada sesama manusia lebih baik daripada sedekah kita. Ada orang kita kasih uang misalnya, kita katakan, ambil nih, atau tidak diberi tapi dengan kalimat yang sopan, minta maaf ya, nanti lain kali. Wallahi, omongan tanpa memberi dengan akhlak jauh lebih indah daripada pemberiannya. Ada satu hadis yang sangat saya ingat itu, bagaimana Nabi mengajarkan ittaqun nar walau bisyikit tamar. Bertakwalah kepada Allah dengan menjauhi neraka, ya, walaupun dengan sedekah satu biji kurma, karena sedekah itu menjauhkan kita dari api neraka. Tapi kata Nabi, bagaimana Nabi menjelaskan? Fa illam tajidu,
Kalau kalian tidak punya uang untuk sedekah, fabi kalimatin thayyibah, maka berilah kalimat yang santun. Kadang-kadang kan ada orang itu sudah tidak memberi, nah calla misalnya. Kalau tidak mampu berbuat baik, jangan sampai kita menyakiti hati orang. Nah, ini perbuatan yang di luar akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus bukan untuk membantu manusia saja. Nabi diutus bukan untuk menyampaikan ilmu saja. Tujuan Nabi diutus cuma satu. Ada hasar dalam hadisnya. Innama, hanya saja, ini harful hasar, huruf yang membatasi. Artinya hanya saja aku diutus. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus, kata Nabi, itu semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi jangan, itu perbuatan yang sangat menghina. Ya, tidak boleh. Ya, apalagi menyentuh yang bukan mahram udah nyata-nyata dosa gitu. Ya, seperti misalnya kalau kita ingat itu sedekah di 10 Muharram kan sunnahnya diusap kepalanya anak yatim ya. Anak yatim yang kecil loh ya. Jangan sampai ada anak yatim perempuan yang sudah remaja tidak layak untuk disentuh, kalau diusap kepalanya, kan kalau anak kecil itu menghapus dosa sejumlah rambutnya itu anak yatim. Tapi kalau sudah dewasa diusap rambutnya, maka menambah dosa, bukan lagi menghapus, menambah. Karena kenapa? Jangan Anda berbuat baik dengan cara bermaksiat. Nah, ini yang terjadi nih. Namun ya kita ambil hikmah, mungkin dia khilaf, mungkin mereka itu khilaf, namun alhamdulillah seketika pengurus MUI pusat memberikan fatwa teguran supaya itu tidak terulang. Jadi jangan sampai ya kita bersedekah tapi dengan cara tidak santun. Kan kemarin sudah dijelaskan itu. Ya, kemarin sudah dijelaskan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, summa, kemudian la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, mereka tidak mengikutkan sedekah mereka dengan mengumpat-ngumpat, menyebut-nyebut, dan juga tidak menyakiti hati orang yang diberi. Itu kemarin kan sudah dijelaskan. Kalau menyakiti hati orang yang diberi, maka tidak dihitung pahala oleh Allah. Orang yang bersedekah tidak menyebut sedekahnya dan tidak menyakiti orang yang diberi, apa kata Allah dalam Al-Quran? Firman Allah, ya, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan dianugerahkan pahala di sisi Allah. Nah, berarti makna mukhalafah, makna kebalikan dari ayat ini, kalau Anda bersedekah dengan menyebut-nyebut sedekah Anda dan menyakiti hati orang yang diberi, wallahi tidak akan dianugerahkan pahala di sisi Allah. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Ayo, kalau anak perempuan tak yang mengaji lalu digitukan, Allah karim, hancur. Ya, hancur. Mudah-mudahan kita dijaga dari akhlak yang buruk ya. Karena salah satu musibah itu orang yang memiliki akhlak yang buruk. Dan saya pernah membaca satu nasihat dari Al-Imam Ghazali, bahwa akhlak itu bukan sekedar ilmu, tapi terpancar dari hati yang bersih. Kalau orang hatinya bersih, biar tidak banyak ilmu, insya Allah akhlaknya mulia. Tapi kalau orang banyak ilmunya, hatinya merasa sombong, merasa lebih, wallahi belum tentu akhlaknya akan mulia. Ya, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah. Amin. Itulah kata Nabi, sempurnalah hadis Nabi, sempurnalah nasihat Nabi. Nah, bagaimana Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, dalam jasad kalian ada segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhat sair amali. Kalau itu bagus, semuanya ikut bagus. Wa idza fasadat fasadat sair amali. Kalau itu rusak, rusak semua amal. Gerak-geriknya orang rusak. Apanya semua rusak? Apa itu?
ala wahya qalbu. Ketahuilah yang dimaksud itu adalah hati. Ya, makanya Nabi itu mempertegas at-taqwa hauna 3 kali loh. Yuqarrir salasa. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Hakikat ketakwaan itu hati. Hakikat ketakwaan itu hati, hakikat ketakwaan adalah hati. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah. Amin.